walking alone, the streets are empty. Yang pertama, saya kenal Pak Prapto itu yang sering disebut Mas Koting. Itu orangnya baik, orangnya penuh persaudaraan. Dia sangat loyal dalam mengikuti organisasi-organisasi. Pak Prapto yang orangnya sederhana, apa adanya, saenake dhewe, kadang kan seperti itu, dengan gayanya yang cuek dan sebagainya, tapi dia mempunyai satu komitmen yang baik di dalam memperjuangkan baik di organisasi maupun kinerja di lembaga. Prapto Koting adalah teman di DPRD Kabupaten Karanganyar, sederhana, kalau ngomong ya lugas, bergaul gerapiak dengan teman-temannya, dan ciri khas dari Mas Prapto Koting adalah kemanapun selalu pakai topi, bahkan ketika di dalam ruangan tidak dilepas. Yang saya kenal Prapto ini orangnya memang dari dulu sampai sekarang, walaupun sekarang jadi DPR, biasanya jarang ketemu karena kesibukan beliau. Nah, saya lihat beliau ini orangnya memang masih sama, jadi tetap sederhana, bahkan cara berpakaian, cara sikap nggak pernah dibuat-buat. Jadi dia memang figur yang natural, figur yang tidak perlu pencitraan pun dia memang sudah terkenal. Saya melihat Mas Prapto itu pribadi yang sangat sederhana, kemudian mudah bergaul, supel. Mas Prapto kan kayak rapatek di YouTube gitu. Ngomong ya ngomong. Iya, jadi ceplos-ceplos gitu ya. Jadi wong dia gagas, orang gagas pokoknya ngomong gitu. Beliau ini sosok yang idealis, sosok yang sikapnya tidak berubah, kemudian menjadi intinya orang baik di sini. Kita tahu sosok Mas Prapto Koting ini sosok orang yang sederhana, beliau merakyat, beliau juga orang yang mempunyai pendirian yang sangat kuat. Kalau orang Jawa bilang beliau ini juga sosok yang entengan, dan beliau juga sangat aktif di berbagai media sosial. Beliau orangnya itu adalah supel, gerapiak, semana, dengan orang itu baik, tapi kalau nggak setuju itu beliau itu kelihatan. Jadi kelihatan kalau misalnya nggak senang, nggak suka sesuatu itu sangat kelihatan sekali, sehingga ya kelihatan orang yang mungkin baru mengenalnya bisa jadi ngelihat Pak Prapto itu orangnya keras, orangnya kok medeni dan seterusnya. Nah mungkin itu tampilan luarnya, tapi sebenarnya adalah hatinya halus, hatinya lembut. Dia keras, etos, dan semangat untuk mengabdi. Coba dia. Menurut saya karakter Mas Prapto itu adalah unik. Kenapa unik? Karena opo eneki. Jadi apa adanya yang dimiliki oleh Mas Prapto. Dia memang saya mengenal Mas Prapto itu sejak kecil karena rumahnya berhadapan dengan saya. Jadi saya tahu karakternya ya, dia itu sangat psikosis. Gitu. Jadi sejak dulu itu memang dia orang yang juga mau bekerja untuk orang lain. Mas Prapto itu menangkap aspirasi masyarakat dan kemudian memperjuangkan itu. Jadi apa yang dilakukan semata-mata untuk masyarakat. Dan ingat ya, saya tahu persis, dia tidak meminta dan tidak menyuruh masyarakat atau khususnya Pak RW menarik dana dari masyarakat. Itu tidak diperbolehkan. Itu dia kritis itu, dia sudah berani. Nah, beliau adalah seorang tokoh yang sangat mengedepankan rasa sosial, rasa sosial, juga mengedepankan etos kerja yang tinggi. Jadi apa yang menjadi keinginan masyarakat, dalam arti beliau bisa memfasilitasi. Dari sisi kinerja, saya mengapresiasi Mas Prapto dengan kooperatif, dengan aktifnya dia pada saat-saat kegiatan DPR.
satu contoh saja di Jaten itu lulusan SMP itu kan banyak, tetapi di sana kan juga belum ada sekolah lanjutan SMA atau SMK, belum ada. Beliau getol menyuarakan itu seiring dengan program Bupati. Artinya Bupati ingin supaya Jaten itu ke depan ada SMK, Mas Prapto yang dari DPRD ikut nyupport. Ya. Nah, ini menandakan bahwa beliau juga sangat kooperatif terhadap permasalahan pendidikan yang ada di Jaten terutama. Selama ini ya dilakukan beliau kunjungan kerja, rapat kerja, juga mengikuti agenda dewan. Yang selama ini juga banyak masukan beliau di dalam mengkritisi pemerintahan. Di dalam rapat-rapat aktif sekali tidak, tapi diam juga tidak, artinya biasa-biasa dengan yang lainnya. Bahwa kita dapat amanah untuk ikut ngontrol pemerintah, memberikan masukan, ngawasi anggaran, kemudian regulasi-regulasi ini kan akan berjalan terus ini. Jadinya dia kudu raleh mutung ya kan. Ya bapak sing kritis ya ben kritis. Lek Prapto itu sebetulnya sangat proaktif beliaunya. Sangat sensitif juga dengan apa yang menjadi keluhan di masyarakat. Banyak hal yang beliau perjuangkan. Dia juga terkenal getol memperjuangkan hak-hak murid-murid maupun dunia pendidikan yang terkait dengan pendidikan. Beliau memang sangat getol untuk memperjuangkan. Itu mengenai kinerja, mungkin karena baru 1 tahun ini mungkin belum kelihatan. Jadi belum kelihatan. Istilahnya apa? Istilahnya bahwa 1 tahun ini merupakan tahun percobaan ya buat beliaunya untuk bisa mengerti dan memahami arti perjuangan yang sesungguhnya. Banyak hal yang harus dikerjakan di masa-masa saat ini yang sampai dengan hari ini belum terlihat, terutama di masalah penanganan masalah pandemi. Sedengaran saya, sependek saya dengar, beliau itu cukup vokal, cukup ya kritis gitu, walaupun pada pemerintahan kabupaten sendiri berupaya keras memastikan progres. Kalau saya tinggal di Gringo, memastikan agar Gringo lebih baik. Nah, terus kemudian selama setahun bekerja jadi DPR, ketika pernah datang ke sini juga, saya malah melihat nggak ada perubahan gitu di DPR, tidak serem. Jadi dia DPR yang merakyat. Beliau ini saya lihat selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Beliau selalu menyuarakan tentang kemanusiaan. Saya memang melihat apa sifat kerja ini Mas Prapto ini ya. Dia selalu mencari aspirasi ke bawah. Dia sering malam itu sering kumpul di pos-pos ronda, di tempat orang-orang pada ngumpul itu kan. Ya tujuannya apa? Dia tujuannya ingin menyerap, ya gitu kan, menyerap aspirasi, gitu, menyerap aspirasi. Apa kalau yang dibutuhkan masyarakat, dan gitu. Nah dia juga aktif dalam misalnya ada rambut disor kampung, dia selalu datang. Satu contohnya tak kasih contoh sebentar ya. Waktu mall ini berdiri, dia memperjuangkan supaya masyarakat itu bisa bekerja di situ, dan sekarang membuka parkiran di samping itu kerja keras dia dan kemudian hasilnya dia tidak menikmati, tapi itu diberikan kepada taruna. Hal yang dia lakukan sekarang ini itu yang baru akan dibangun bulan Juli ini, itu Balai RW. Kegiatan yang ada di lingkungan kita, dan beliau sendiri juga mampu untuk meluangkan waktunya, baik itu bagi kami untuk pembangunan di Palur sendiri khususnya. I'm walking alone, the streets are empty. The only Kalau sisi lain ini saya perlu mengkritik, tapi sudah saya sampaikan. Iya. Tak gojeki terus mbakne itu. Irung tangi mesti apa? Dikiri. Ya, kadang itu karena dia itu HP-nya itu kan banyak WA, banyak grup dan sebagainya.
Kadang kalau diberitahu ini ada kegiatan apa itu kadang itu sering nggak baca, lambat, harus kita telepon, harus kita komunikasi, kok nggak datang Le. Seperti itu ternyata memang kadang WA-nya itu terlalu banyak ya. Jadi dia sangat aktif di media sosial seperti di Facebook dan sebagainya. Le Prapto itu sangat aktif, jadi mungkin kadang-kadang disitulah yang kadang saya sering ingatkan. Yang kedua, kadang dia juga sering salah kostum. Kalau ada kegiatan, salah satu contoh mungkin ada acara paripurna istimewa atau paripurna, dia kan identik dengan pakai topinya yang sok topinya ya anyar loh, sok dia kumel-kumel dipakai. Ya itulah kesederhanaan beliau. Jadi kadang dia rapat masuk itu dia pakai topi, tak ingat kele itu topinya diganti pakai peci. Nggih Mbak. Memang Pak Koteng ini perlu banyak cukup belajar, lebih giat lagi karena anggota dewan itu salah satunya juga tangan panjang pakai. Tidak masukan saran bagi beliau kalau aktivitas kedewanan itu untuk dalam berpakaian jangan sering pakai topi karena di lembaga DPRD ini kalau pakai topi ya kesannya kayak informal itu. Nah, tapi ya saran saya ya yang namanya politik itu luas Le Prapto. Jadi harus yang namanya ketidaksetujuan itu terkadang tidak harus kita utarakan. Yang namanya ketidakcocokan itu kadang-kala cukup kita simpan, ya mungkin sakit, tapi ya sakit itu kadang-kala itu mungkin bisa jadi lebih bermanfaat daripada harus kemudian ketika kita tidak setuju harus kita utarakan terus-menerus. Ya satu saat pasti kalau misalnya tidak diutarakan sekarang, kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri Le Prapto. Pasti akan ketemu bahwa apa yang kita yakini benar dan asal itu benar pasti akan menemukan jalannya sendiri. Bisa jadi kita yang mengutarakan atau bisa jadi orang lain yang menyampaikan. Ya, jadi harapan kami, misal pada saat ini yang kesulitan anak-anak adalah tentang daring, kebutuhan wifi, kebutuhan kuota. Harapan kami Mas Prapto bisa menjembatani kepentingan ini untuk masyarakat umum pada umumnya. Terutama khususnya untuk anak-anak yang saat ini lagi merasa kesulitan untuk belajar daring. Apalagi untuk orang tua yang merasa sangat-sangat susah untuk mendapatkan kuota yang seperti diinginkan oleh kebijakan ini. Jadi Mas Prapto, saya minta harapan adalah untuk bisa lebih sensitif terhadap perkembangan-perkembangan yang ada di masyarakat. Memastikan kebijakan-kebijakan di tingkat desa maupun kabupaten mengafirmasi anak-anak muda untuk berkontribusi. Dan tanpa partisipasi anak muda, saya pikir sulit bicara agenda dan progres bagi Kabupaten Karangasem. Kurangnya dia meleknya terlalu larut, sehingga sosok wi bangunnya agak kesiangan. Orang kita telat nih mesti tekok rapat itu. Nah itu. Saya itu dia banyak-banyaklah baca buku, ya, baca buku, baca aturan dan seterusnya, supaya ketika dia terjun ke masyarakat dia sudah punya bekal yang baik. Gitu. Itu yang ingin saya sarankan. Kemudian juga pengendalian, ya, pengendalian diri itu juga penting. Sebagai wakil rakyat, kewajiban Le Prapto adalah memperjuangkan rakyat. Untuk masukan untuk beliau Bapak Suprapto, secara pribadi mungkin kami hanya ingin Bapak Suprapto selalu memegang teguh amanat rakyat, karena beliau adalah seorang anggota DPR, selalu memegang teguh amanat rakyat, jangan sampai apa yang diamanatkan itu disalahgunakan. Harus tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas sebelum menjadi dewan dan setelah menjadi dewan. Itu harus lebih giat, lebih banyak turun ke masyarakat, menyerap aspirasi apa yang perlu diperjuangkan. Karena kita dewan kan mempunyai satu aspirasi yang harus didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya harapannya Le Prapto tetap harus kritis, harus kritik yang baik, karena menjadi anggota dewan itu salah satunya adalah tugas
tugasnya selain pengawasan, kontroling anggaran maupun legislasi dan sebagainya kan beliau memang harus punya peran besar untuk bagaimana merealisasi dari harapan-harapan dari masyarakat. Jadi semangatnya Lek Prapto hari ini untuk besok-besok harus lebih ditingkatkan lagi. Harapan kami untuk masa depannya adalah Mas Prapto benar-benar menjadi agent of change, agen perubahan, terutama kebijakan-kebijakan yang ada di Karanganyar, yang ada di Kabupaten Karanganyar, bisa melihat bagaimana sebenarnya arah tujuan dan perjuangan selama ini. Dan ke depan semoga karir politiknya lebih bagus dan lebih bagus lagi, dan lebih meningkat lagi. Dan saya berharap juga meskipun setinggi apapun nanti Lek Prapto di karir politik, jangan lupakan teman-teman, para pendukung yang setia sejak Lek Prapto belum apa-apa. Saya pikir ke depan yang mesti dibangun dan dimulai oleh Pak Prapto adalah menjangkau lebih banyak anak muda, memastikan kemudian anak-anak muda bisa berkontribusi bagi tempat mereka tinggal, khususnya desa mereka. Tetap idealis, tetap menjadi pengayom masyarakat, juga sebagai pelindung masyarakat. Untuk Mas Prapto Koting, semoga ke depan beliau masih tetap menjadi diri sendiri, masih tetap memperjuangkan apa yang beliau cita-citakan dari awal, dan Mas Prapto Koting semoga selalu diberi keberkahan. Saya punya harapan pada Mas Prapto untuk terus menjalin kerjasama yang baik, tupoksi DPR, monggo kita bareng-bareng kita laksanakan sesuai dengan tupoksi kita. Dan salam sehat pada Mas Prapto, salam sukses ke depan, semoga terus bisa berkarya untuk masyarakat Karanganyar. Jelas, saya berharap ini terus dia akan terus mewarnai jadi teman saya yang baik untuk mikir ke depan. Saya percaya dengan komitmennya, dan saya yakin dia akan tetap dipercaya rakyat untuk masa depan. Semoga selalu bisa menjadi pengayom yang baik untuk masyarakat, fasilitator yang baik untuk masyarakat, dan juga salah satunya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, begitu Mas. Saya berharap dia terus membumi, artinya ingatlah terus masyarakat yang membantu dia, mendukung dia, atau juga masyarakat yang tidak mendukung dia.